saya akan menceritakan tentang kisah rakyat yang berjudul tentang asal-usul Danau Toba. Dahulu kala di sebuah desa kecil di dataran tinggi di Sumatera, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Ia adalah petani yang rajin dan jujur. Namun, hidupnya hanya sebatang kara. Suatu hari, saat Toba memancing di sungai, ia mendapatkan seekor ikan emas yang indah sekali. Saat hendak dimasak, ikan itu berubah menjadi manusia yang seorang perempuan yang sangat cantik. Tolong, jangan sakiti aku. Aku adalah putri kerajaan ikan. Aku dikutuk hanya bisa kembali menjadi manusia jika ada yang tulus dan merawatku. Toba terkejut. Kau siapa? Bagaimana bisa berubah dari ikan menjadi manusia? Namaku adalah Putri Ikan. Jika kau mau, aku akan menjadi istrimu, tapi dengan satu syarat. Toba bertanya, syarat apa itu? Putri Ikan pun menjawab, jangan pernah apapun yang terjadi, kau sebut aku sebagai keturunan ikan. Toba yang terpikat oleh kecantikannya menyanggupinya. Mereka pun menikah dan bahagia. Di hari pernikahan itu, lahirlah seorang anak yang bernama Samosir. Namun, berbeda dengan anak-anak lain, Samosir sangat rakus dan pemalas. Setiap hari, ibu yang selalu mengurus rumah dan ayah yang bekerja di ladang. Tugas Samosir hanya membawa makanan untuk ayahnya di ladang. Tetapi ia sering memakan makanan duluan di jalan. Suatu hari, pada waktu siang yang terik, Toba sangat lapar. Namun, makanan yang dibawa Samosir hanya tinggal separuh. Toba marah. Samosir, mengapa makanan ini hanya separuh? Bukankah ibumu memasak sepenuhnya? Samosir pun ketakutan. Aku lapar, ayah. Maafkan aku. Toba yang naik pitam pun berkata, dasar anak keturunan ikan, tidak tahu diuntung. Samosir pun menangis dan berlari pulang. Ia menceritakan semua kepada ibunya. Sang ibu pun terkejut dan sedih mendengar suaminya yang melanggar janji. Putri Ikan pun berkata, Samosir, cepatlah naik ke bukit tinggi. Jangan berhenti, cepatlah. Samosir pun berkata sambil kebingungan, ada apa ibu? Kenapa ibu menangis? Putri Ikan pun berkata, ayahmu telah melanggar janjinya. Suatu yang besar akan terjadi. Pas Samosir naik ke atas bukit, sang ibu pun berdoa dengan suara lirih. Awan mendung berkumpul, kilat menyambar, dan hujan turun sangat deras. Tanah mulai berguncang dan air menyembur dari dalam bumi. Desa tempat mereka tinggali perlahan
tenggelam. Toba terus berlari, tapi air semakin tinggi hingga menenggelamkannya. Di sebuah danau raksasa, pulau yang kecil yang berada di tengah danau adalah tempat Samosir menyelamatkan diri. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Samosir dan danaunya dikenal sebagai Danau Toba. Samosir berkata dalam hati sambil memandangi danau, "Ayah, Ibu, aku berjanji menjadi anak yang baik. Aku akan menjaga tempat ini." Hai teman-teman, jadi pesan moral dari cerita ini apa ya? Jadi pesan moralnya adalah jangan pernah melanggar janji, apalagi pada orang yang telah mempercayai kita. Orang tua harus mendidik dengan sabar, bukan dengan amarah yang menyakitkan. Anak harus menghargai makanan dan usaha orang tuanya. Sekian, itu cerita dari saya. Semoga teman-teman menyukainya. Bye.